ke pasar waktu itu sama ibu saya minta beli Tamiya gitu. Cuma ibu saya pasti ngelarang, mahal gitu, mahal banget. Ya dia bilang mendingan beli beras lah daripada beli Tamiya biasa lah. Akhirnya ibu saya jual emas waktu itu, makanya saya sekarang kayak dendam juga. Gimana ya kalau kita payungin komunitas ini gitu. Sebenarnya cuma komunitas iseng aja, saya nggak tahu segitu gedenya komunitasnya. Hype ya, tergantung hype. Kalau saya ingatnya nggak tergantung hype. Kalau buat pribadi, organisasi komunitas atau organisasi yang ada di Indonesia atau komunitas Mini 4WD ini bukan soal hype, ini pasti selalu ada. Per week itu pasti balap dan itu tiap tahun tuh jadwal penuh pasti. Itu Mini 4WD sendiri. Kembali lagi di konten Track In yang kita akan membahas Mini 4WD. Hari ini beda banget tampilan ini. Ada beberapa koleksi di sini ya kan. Kalau yang pertama kita ngebahas dengan Direktur Motorsports IMI, Pak Bimo dan juga Om B selaku anggota komisi. Yang kedua kita sama Ketua Komisinya. Nah sekarang kita bersama Pak Agitama, Wakil Ketua Komisi IMI Mini 4WD ya. Iya, Agitama. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Tadi Pak, macet nggak kesini? Lumayan. Ya, lumayan. Ya. Pak, boleh diceritain nggak nih? Kenapa sih bisa sampai kenal Tamiya gitu dari dulu gitu? Ya, sejarahnya tuh waktu kecil ya. Waktu kecil itu pertama tuh ada filmnya gitu di TVRI kalau nggak salah. Jan Kuro itu. Jadi ke pasar waktu itu sama ibu saya minta beli Tamiya gitu. Cuma ibu saya pasti ngelarang, mahal gitu, mahal banget. Ya dia bilang mendingan beli beras lah daripada beli Tamiya biasa lah. Terus akhirnya ya karena saya ngerengek terus berhari-hari sampai dijanjiin, ya suka lah dengan suka permainannya juga, kayaknya mobilnya bagus gitu. Akhirnya ibu saya jual emas waktu itu, makanya saya sekarang kayak dendam juga ya, kayak main Tamiya itu kayak dendam aja. Tapi ya untuk nggak dimainin juga sekarang kayak waktunya udah sibuk, jadinya cuma koleksi aja ya karena dendam lah. Jadi zaman dulu suka main. Pertama saya punya tuh Black Manta Ray spesial itu, harganya 8.000 ya. Sampai beli emas jual emas untuk membeli satu kit Tamiya. Dulu tuh Black Manta Ray itu chassis siapa? Masih yang Zero ya. Setingkat saya chassis masih Zero. Ya, Berarti memang chassis Zero tuh dari dulu udah ada ya? Ya emang chassis awal itu. Tapi ya itu dulu kalau nggak salah saya dulu zaman dulu itu tahun 90-an kalau kita beli Tamiya itu ada dinamonya. Dinamonya tuh langsung dapat di Perdas. Yang saya sayangkan sampai sekarang yang dulu Made in Indonesia, Tamiya Made in Indonesia, karena sempat ada Tamiya Made Indonesia, pabriknya di Cikande. Dulu. Kalau sekarang tuh Made in apa? Kan ada Jepang sama Filipina ya. Dulu ada Made in Indonesia, pabriknya Cikande. Cuma itu harganya sekarang mungkin nggak bisa dihargain uang ya sekarang. Susah banget dapetnya soalnya. Ya. Sekarang masih ada atau memang sudah pabriknya udah tutup atau gimana? Sudah tutup, itu udah lama banget. Oke. Berarti memang dari dulu tuh kita punya pabriknya untuk Tamiya sendiri tapi ya? cuma memproduksi seri DAS. DAS itu DAS 1, DAS 2, DAS 0, DAS seri DAS 1 yang kayak ini di depan ya. Oke. Nah, tapi yang keluaran ini yang sekarang ini yang Bapak punya tuh Made in Indonesia atau Made in enggak, Jepang sama Filipina rata-rata. Berarti yang Made in Indonesia tuh kalau misalnya masih punya utuh satu kit gini harganya bisa berapa? Bisa, mungkin orang juga jualnya satu harga motor atau kayaknya. Saya juga nggak tahu berapa. Ya sekitar segitulah. Tapi mungkin kalau yang orang kolektor tuh mungkin punya ya satu ya. Punya pasti. Punya kan karena kan itu memang barang dari dulu. Memorable lah. Memorable banget gitu kan. Emang dapatnya dulu juga gampang ya sebenarnya. Susah. Malah teman saya ada yang dapatnya dari tukang apa ya? Lucu ya, dari tukang rongsokan, dia jual barang second itu pernah ada kayak gitu. Oh iya, ada ya, dapat murah dia. Pernah ada, setahu saya pernah ada, saya ingat cerita itu. Itu emang zaman dulu banget. 2021 kalau itu kejadiannya, dapat barang itu. Kalau pabriknya sendiri itu tahun berapa? Kalau nggak salah, seingat saya tahun 92, seingat saya. 92? Seingat saya itu 92. Gila, gue baru
1 tahun itu umurnya. Gue lahir 91 ya kan. Oh, sama saya tahun 90-an juga. Tapi tahu nggak Pak, dulu tuh kan ada pabriknya, kenapa sekarang tutup tuh tahu nggak? Nggak tahu ya? Atau gimana? Pernah dapat cerita kabar apa gitu? Banyak sih simpang siur, cuma ya saya nggak bisa pastiin juga. Yang saya tahu ya mungkin produksi seri, mungkin filmnya juga sudah selesai tayang juga di TVRI Oh, itu ya. mereka punya ada pabrik itu karena ada filmnya dulu. Awalnya begitu setahu saya. Oh, oke. Awalnya begitu. Jadi dia makanya memproduksi seri Dash karena film Yan Kuro kan Dash aja. Dari situ kan tahun 2000-an makanya ada film Dash and Go yang ada Magnum, seri-seri Magnum itu different banget mobilnya udah. Nah, Pak, boleh diceritain nggak nih ke teman-teman selain seri Dash ya? Ini kan ada seri Yokohama, seri Chilsung gitu dan lain-lain gitu kan. Boleh cerita nggak kenapa Bapak bisa punya seri-seri ini? Apakah memang ini kolektor atau gimana? Ya, ini koleksi yang saya suka aja yang saya koleksi. Jadi kayak Chilsung itu kayaknya limited edition karena kan Chilsung minuman yang mungkin beralkohol dan lain-lain kali ya. Ya minuman orang dewasa ya. Cuma kebetulan suka dengan temanya. Temanya tuh dia limited edition. Kalau Yokohama juga sama kayaknya, juga limited edition, Line juga sama. Jadi yang saya suka tuh yang benar-benar limited aja yang saya koleksi sih. Oh, berarti memang ini yang dia kolaborasi dengan brand lain ya, itu yang berkolaborasi dengan brand lain. Oke. Ya, itu juga mungkin someday kebetulan anak saya yang kecil juga suka ya. Yang paling kecil suka juga kayak mainan seperti ini. Jadi mungkin buat dia nanti gitu. Anaknya cewek cowok? Cewek. Suka main Tamiya? Suka. Tapi pernah dibawa untuk balapan nggak? Enggak. Nggak pernah? Enggak, masih kecil banget, nggak bisa. Nggak bisa. Kirain anaknya kan sekarang ramai banget nih STB Kids kan? Belum. Masih 3 tahun. Oh, masih 3 tahun. Masih 3 tahun. Kan Bapak kan awalnya sebagai racer aja gitu kan. Yeah. Emang dulu kan sering balapan. Oh, sorry, sebelum itu kita masuk ke ini. Bapak sebagai racer tuh pernah bikin ini nggak sih acara-acara balap gitu? Pernah. Pernah acara yang tapi nggak besar ya, acara kayak Kejurnas itu enggak. Acara kayak cengres biasa gitu ya. Mungkin kayak weekend race doang ya, kayak contoh waktu kemarin di Geraha Tamiya saya pertama kali yang bikin 5 jalur 2 track ya. Itu tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 22 saya lupa. 2022 kalau nggak salah. Itu Standard Max Pro kurang lebih 100 orang ya pesertanya kurang lebih. Oke, rulesnya Standard Max Pro. SMP dulu. SMP. Itu terakhir yang saya bikin sih. Itu kemudian sih enggak. Dia apa sih yang bedain Standard Max Pro? Ini kan orang mungkin nggak tahu ya antara track 5 jalur dengan track 3 jalur gitu kan. Yang bedain rulesnya tuh apa sih antara Standard Max Pro atau kalau yang kita kenal kan sekarang Indonesian Damper Class gitu kan. Rulesnya ada perbedaan nggak sih Pak? Ada sih beda-beda tipis ya sebenarnya. Kalau intinya kalau Standard Max Pro karena main di Geraha ya, jadi dia harus original Tamiya. Rata-rata harus original Tamiya. Dan kayak mesin dulu atau dinamo yang dipakai itu adalah like Dash. Dia waktu zamannya ya, sekarang kalau nggak salah kan update-nya udah jadi seri Dash ya, seri Hyper Dash dan lain-lain gitu. Waktu zaman dulu perbedaannya original dan roller tuh maksimal cuma berapa kalau di DC, kalau di SMP atau Standard Max Pro itu unlimited roller, boleh pakai unlimited roller. boleh. Iya, mirip-mirip kayak B-Max lah. Kalau misalnya mau butuh lebih dari 6 pasang roller ya, kalau IDC kan kalau nggak salah 6 pasang roller ya, waktu maksimal. Itu ini mungkin boleh 8 sekarang atau 10 udah gitu. Udah ini, iya betul dan sekali. Yang sekarang tuh limitasi motornya jadi lebih naik gitu kan. Kalau dulu like Dash, sekarang boleh Hyper Dash, betul sekali. Boleh Sprint Dash. Iya, gitu. boleh Sprint Dash. Itu yang terakhir Bapak bikin berarti ya waktu di Kalau yang terakhir 2002, sih justru di media Indonesia waktu itu ya. Yang Born to Speed Race or Born to Die. Speed. Yes. Nah, itu boleh ceritain sedikit nggak Pak? Ini kan waktu kemarin kan Bapak bilang Born to Speed itu memorable buat Bapak kan? Born to Speed Race or Die. Sebelumnya memang pernah mengadakan Born to Speed? Oh iya pernah. Waktu zaman Set Damper tuh belum terkenal ya. Iya, zaman Set Damper waktu namanya Set Damper Class itu saya lupa bulannya itu jadi Set Damper namanya Born to Speed Race or Die itu jadi momen yang dimana speednya itu mobil tuh tracknya kusut banget ya.
zaman dulu ya, waktu dulu Kusut tuh bisa dibilang kayak gimana? susah banget. Oh susah. Ya pokoknya tracknya obstacle-nya kacau, saya bikin kacau gitu. Ya ya bener-bener hari kusut waktu itu, Born to Speed Race or Die. Jadi bener-bener kenceng-kenceng mobilnya, dan ya memorable-nya karena tahun itu tahun-tahunnya keemasan set damper di Tekno gitu ya. Maksudnya teman-teman Tekno masih solid ngumpul gitu. Ya jadi memorable buat saya tuh, memorable-nya jadi ingat-ingat zaman dulu teman-teman. Dan itu kan gimmick-gimmicknya Born to Speed tuh kayak kayak macamnya kita tuh banyak anak-anak musik juga ya, skena musik main di Mintamnya. Jadi dia itu saya masukin di musik-musik. Tapi skena pernah musik mereka main Tamiya, Pak? Si anak-anak skena musik ini? pernah, tapi banyak juga ya. Banyak ya? Banyak juga. Waktu itu di Geraham malah pernah ketemu Om Aat ya, di Skoria pernah ketemu. Oh iya? Iya depan sepeda. Dia main juga? Ngobrol kan ya kan, ngomongin Saparua ya. Iya Om Aat. Oh berarti memang Pernah. set damper ini memang merangkul semua kalangan ya, mau entah dia dari komunitas musik atau komunitas apa gitu kan? Skena. Ya waktu itu malah pernah ada ya set damper tuh Iga Masardi versus Sambram ya. Itu di Bosku ya. Oh. Ya itu udah lama sekali itu. Itu Iga Masardi versus Sambram tuh di Bosku gitu. Itu set damper class. Mungkin simpelnya karena itu mudah untuk di setup ya, untuk dirakit untuk pemula ya. Jadi standar tapi nggak standar banget gitu, middle. Iya. Ya kalau STB kan standar banget. Iya, ya, iya. di tengahnya ya. Tengahnya. Di tengahnya antara STB dengan open class gitu. Nggak perlu potong-potong, cuma tinggal masuk baut, Pasang. selesai. Oke Pak, kita langsung masuk ke pembahasan tentang IMI. Jadi kan Bapak di sini kan sebagai wakil ketuanya IMI Mini 4WD kan ya, wakil ketuanya Pak Pahe. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak sedikit, kenapa sih tiba-tiba ditunjuk jadi wakil gitu? Ceritanya sih, kalau untold story-nya, kalau true story-nya kayak gini. Jadi waktu itu tuh main set damper kan waktu itu COVID, terus saya bingung gitu untuk ngapain ya, main Tamiya udah gitu, terus apa ya, kayaknya kok gimana ya kalau kita payungin nih komunitas ini gitu. Sebenarnya cuma komunitas iseng aja, saya nggak tahu segitu gedenya komunitasnya. Lalu kita diskusi sama Bimo kan direktur ya, Digital Motorsport ya. Kebetulan saya main ke tempat rumah dia lah. Ke tempat rumah dia ngobrol-ngobrol, kira-kira bisa nggak masuk? Bisa, masukin aja. Masukin. Pada saat itu tuh saya nggak pikir untuk segini masalnya gitu, maksudnya segini besarnya gitu. Saya cuma bisa masukin tuh, maksudnya saya mikirnya adalah ada yang mayungin komunitas ini gitu. Dalam arti kalau kita mau do something tuh ada yang aware soal ini gitu. Khususnya mungkin ke ujung-ujungnya pemerintah ya. Terus kemudian ketika jadi, saya bingung ketuanya siapa. Ya saya juga bingung gitu, ketuanya siapa ya. Nggak mungkin saya gitu kan. Saya tunjuk Pak Pahe jadi ketua. Ya dia nunjuk saya jadi, ya udah lo jadi wakil gue deh, katanya gitu. Sebenarnya itu Berarti main tunjuk-tunjuk kan? Iya saya nunjuk dia. Sebenarnya saya juga nggak mau jadi. Waktu itu kan saya cuma masukin ini dan saya menyuruh untuk dibawa dengan baik ya. Saya mau jadi di bawahnya. Ternyata Mas Bimo dan lain udah lo jadi komisi juga, wakil ketua, ya udah oke lah. Gitu. Ya emang harus ikut andil dalam perubahan sih. Kalau enggak ya bingung juga gitu. Iya, biar semakin berkembang lah Mini 4WD ini kan, nggak cuma acara-acara biasa-biasa aja gitu kan ya. Supaya teman-teman tuh punya ke pride sendiri gitu. Kayak contoh mungkin bisa nanti dibawa ke PON dan lain-lain. Ada yang mau dikejar gitu kan, nggak cuma dia cuma balapan aja, tapi ada yang dia kejar gitu kan. Iya betul sekali. Nah, boleh diceritain nggak Pak? Ini kan ini sudah terbentuk kira-kira 2,5 tahun ya? 2021 bang, 2022 waktu satu ya. Sekitar segituan lah. Apa sih perencanaan di 2024 ini gitu? Kan sudah terbentuk lama nih IMI, dan kan ada kabar-kabar sedikit tentang
oh IMI Mini 4WD itu mau masuk PON gitu kan, di bawah naungan IMI gitu kan. Nah, boleh ceritain nggak Pak gitu di Yang pasti 2024 sih ini di gitu? 2024 ini ya, 2024 ini pasti fokus banget sama PON sih. Itu ibaratnya kalau kita eh, fokus, ibaratnya kalau kita ngerjain sesuatu itu yang main course-nya. Main course-nya Main course-nya itu pasti PON. tentang PON. Ya ribet banget sekarang lagi, maksudnya bukan ribet ya, kita lagi koordinasi sama daerah provinsi. Ya beberapa contoh kayak Aceh kemarin, Mas Om Bibi ya kebetulan dari Aceh udah bikin komisi. Jadi ada komisi Mini 4WD sendiri di under IMI yang untuk kedepannya ke PON. Jadi kan kita bisa mendata gitu di provinsi ini ada pemain berapa bla 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 bla, itu sih. Yang paling ribetnya itu maksudnya paling main course-nya banget ya itu di PON. Lagi Tapi fokus banget di PON. Sudah ada beberapa daerah berarti ya. Sudah Kalau nggak salah targetnya 15 ya. 15. 15. Minimal 15. Minimal 15 15. 13 atau 15 atau minimal 15 atau 13. Nah, kira-kira sampai sekarang tuh udah ada berapa gitu Pak untuk di komisinya sendiri? Untuk ngedata komisi sudah almost 6-7 ya. Oh, 6-7 lumayan sih. Sudah setengahnya lah Sudah hampir ibaratnya. setengahnya ya. Ada obstacle-nya sebenarnya sih itu komisi ya. Ya biasa Apa obstacle. jumput? Bukan. Ya namanya komunitas pasti ada obstacle-nya. Jadi kayak ada siapa yang mau jadi ininya, siapa orang ininya. Pasti adalah yang di dalam satu provinsi itu semua orang ingin menjadi sesuatu atau tidak ingin menjadi sesuatu ya, banyak lah kayak gitu obstacle kayak gitu yang sebenarnya harusnya tidak boleh ada gitu ya, mungkin ada tapi harus duduk bareng kan, kita Iya, musyawarah ya, harus orang didudukin negara bareng. kita kan musyawarah biar gitu biar semuanya, ya, semuanya selesai gitu ya, kan, kayak diomongin gitu. baik-baik gitu Baik-baik. kan. Jangan sampai nanti setelah PON malah nggak jadi ikut gara-gara Iya, itu. malah pada hari H malah nggak jadi Iya. ngirim perwakilan karena Betul. alasannya ini Ya, itu itu kan. tuh sebenarnya. Gitu. Nah Pak, boleh di ini nggak? Kemarin kan sempet nih kita dari pandangan media yang ngelihat, wah ternyata ada kelas baru nih di IMI Min 4WD, Indonesia Open Class gitu kan. Iya. Nah, boleh diceritain nggak Pak, gimana sih kok bukan tiba-tiba ya, memang sudah direncanakan gitu, tapi kan bisa terrealisasi di 2024 ini. Nah, boleh ceritain nggak tuh Pak? Ya sebenarnya sih bukan kelas baru ya, itu kelas lama ya, sudah ada dari zaman dulu ya. Open class emang pasti sudah, ya justru kita taunya open class dulunya, mungkin klasik dan open class gitu. Kita hanya menggayat ya, kalau berkolaborasi atau menggayat mereka supaya ikut satu rumah sama kita gitu. Jadi bukannya kita mengakuisisi, enggak juga sih, kita cuma menjalankan apa yang sudah ada tapi kita payungin komunitasnya gitu sih. Bukan kelas baru tapi kelas lama. Kelas lama. Perbedaannya ya kelasnya lebih advance class lah. Dia hanya ada potong-potong FRP dan lain, HG lah kita sebutnya, HG karbon itu atau akar atau FRP itu dipotong bisa dibentuk sedemikian rupa. Dan boleh dibuat sedemikian rupa asal sesuai dengan regulasinya. Sesuai dengan kalau di kayak diameter dan lain-lain. Kalau di balapan tuh kan ada checker box ya. Asalkan bisa masuk gitu masuk kan. Dan dia sesuai regulasinya. Berarti dengan beda dengan damper class itu, damper class istilahnya plug and play. Iya, plug and play dan lebih rigid ya. Dan kalau yang open class ini dia boleh potong, boleh potong modifikasi, chassis, bisa masang suspensi dan lain-lain. Suspensi? Ya, suspensi, inner suspension di dalam MS ya. Chassis Jadi, MS bisa tambahin di per ya. Mobil Tamiya tuh ada pernya, ada shock breakernya. Shock breakernya. Canggih juga berarti. Yes. Nah, boleh ceritain nggak Pak? Rules-nya tuh kan sekarang sudah dipayungi sama IMI, sudah bekerja sama lah gitu ibaratnya IMI dengan komunitas gitu kan. Jadi si IMI ini memperlebar sayap lah ya, memperlebar cabang olahraga gitu menggandeng gitu kan dengan open class. Nah, boleh diceritain nggak Pak, rulesnya apa sih yang bedain dulu dengan sekarang, yang sebelum digandeng sama IMI sama yang setelah digandeng sama IMI? Kalau yang saya tahu sih nggak ada perbedaan. Kita nggak mau ngerubah rules dari yang sudah ada gitu, karena bisa komunitasnya marah lah. Kita nggak mau. Kalaupun ada penambahan atau perubahan, kita pasti diskusi dulu. Kita nggak mau ada ujuk-ujuk tiba-tiba kita ngerubah regulasi yang sudah ada. Pastikan komunitas juga marah gitu. Kita nggak. Kalau setahu saya sampai sekarang nggak ada perubahan. Cuma format
permainan pasti ada berbeda. Bukan berbeda, ada penambahan. Karena kan format open class yang sudah ada sekarang kan rata-rata kalau bisa dibilang persentase ya 90% orang-orang main full coupon gitu kan. Kalau di kita tambahin satu selain full coupon kita maksudnya main kuota dan kuantitas sama kualitas gitu. Kita tambahin satu format game yang namanya bracket atau dengan seperti di Graha 531 dan lain-lain. Sistem kuota berarti ya. Tapi bukan berarti itu harus ada pilihan. Maksudnya harus memakai format itu, enggak. Setiap event itu atau yang mempunyai event dan lain-lain itu bebas memilih format game yang seperti apa. Kita cuma menambahkan ada format game yang lain gitu. Kita menyediakan format game terus kita serahkan ke komunitas, nih gue punya format ini. Lu terserah nih mau bikin yang mana gitu ya kan. Kalau misalnya mau bikin balap rulesnya tetap sama tapi ada penambahan format aja gitu kan. Tinggal pilih formatnya yang mana. Kalau untuk rules kita kayaknya nggak ada yang dirubah ya. Berarti sama lah ya ibaratnya ya, nggak jauh beda ya, sama ya berarti kan? Sama, kita nggak berani ngerubah ya. Mungkin yang terakhir kayak body gitu, kita mau merubah itu aja kayaknya teman-teman juga nggak setuju. Kalau teman-teman nggak setuju ya kita nggak, ya oke kita nggak, kan kita diskusi. Nyari jalan tengah kan? Iya, diskusi aja, kita nyari diskusi aja, gitu sih. Pak mau nanya nih, kan open class itu kan boleh potong, boleh modifikasi. Nah itu tuh sebenarnya apa sih yang dinilai gitu dari peserta? Kenapa mereka harus memotong body gitu? Kenapa mereka harus memotong HG gitu kan? Itu kan termasuk salah satu strategi mereka gitu kan. Nah, apa sih dan kreativitas mereka gitu kan? Iya, kalau dilihat dari kacamata awam seperti itu. Sebenarnya ini tuh adalah pengembangan dari sebuah contoh kayak mobil ya. Mobil dulu hanya cuma pakai ini dan ini. Sekarang kan mobil sudah ada yang namanya line keeping assist atau dia bisa stay di dalam line itu sendiri. Ada pengembangan dari setiap permainan. Maka dari itu dulu mungkin kita kayak lihat ke klasik mobil ya seperti itu. Lalu balap ya, kemudian yang lain-lain kemudian kita bikin sendiri. Kita ikut dengan namanya open class yang boleh menggunakan HG berapa lapis ya seperti itu sih. Jadi kita itu pengembangan sebenarnya dan itu sebenarnya untuk lebih enaknya di jalan, di track ya. Maksudnya di track itu ada kayak suspensi mungkin lebih enak kalau kita pakai suspensi kalau dia turun tlek gitu sebenarnya. Suspensi itu untuk meredam berarti ya? Iya bisa seperti itu dibilangnya. Lebih enak. Terus kalau untuk roller bisa kita double, mungkin bisa ditambah juga atau mungkin bisa lebih di chassis mungkin kayak gini. Kalau kita melihat dari satu chassis mungkin 13 gram ya beratnya. Kayak karbon S2 aja 19 gram kalau nggak salah. Nah itu kalau kita ringan kan apa ya? Kalau dibikin diet, kalau di Jepang sebutnya diet. Di diet itu mungkin lebih dari segitu dan itu bisa lebih kenceng kan sebenarnya. Oh karena dia lebih enteng gitu. Iya, jadi kayak kecepatannya nggak nahan gitu. Iya kayak mobil balap dan mobil yang diproduksi asli kan pasti harus ada modifikasi ya. Elaborasi lagi soal kreativitas yang bisa dieksperimen oleh peserta. Apa aja biasanya? Kayak zaman dulu kita cuma main yang tadi saya bilang kayak mungkin klasik ya. Sampai sekarang sih klasik masih ada ya dan itu bagus banget, orang-orangnya juga banyak. Maksudnya main tuh dengan settingan seperti ini, setup sekarang. Nah setup dulu begini dan setiap namanya main mini 4WD ini ya itu setiap bulan bahkan itu pasti ada elaborasi, ada penambahan ide dan proses-proses lain sih sebenarnya, pengembangan lain. Berarti itu muncul dari para racer ya? Para racer. Oke, karena mereka yang sering turun track terus tahu nemu ternyata pakai settingan ini enak. Akhirnya dan elaborasi lagi mungkin ke beberapa dari racer, bahkan dari alat-alat tools yang menyediakan ya. Kayak sekarang kan ada 3D printing gitu. Zaman dulu tuh kayak kita membuat suatu tools yang buat ngebuka ban lah, contoh kasar kayak itu ada yang pakai 3D printing. Atau memasang, atau kita motong chassis kan dulu nggak ada jignya atau nggak ada cetakannya. Nah karena zaman sekarang udah ada 3D print, jadi kita bikin cetakan sendiri ya, untuk memotong lebih presisi kayak gitu sih. Oke. Berarti kalau nggak dengan racer tapi memang orang-orang yang pemerhati mini 4WD ya. Betul karena sekali, kan kayak mereka ngeliat wah ada peluang bisnis di sini gitu kan.
Kita sih sebenarnya ngeliatnya peluang bisnis dan mungkin peluang bisnis sama UMKM ya. Kita mau gedein yang UMKM lokal yang menyediakan tools-tools yang bermanfaat kayak obeng atau mungkin kayak ya tempat-tempat dinamo-dinamo gitu, tempat ban dari Mika, mungkin dari apa yang lebih, karena main Mini 4WD juga orang paling seneng ya rata kalau main tuh pedoknya rapi-rapi ya, kayak boxnya rapi-rapi, ditata rapi dan lain-lain gitu sih. Ya itu orang pasti bagus nih kayak gini nih, nah beli di mana ya, nah itu UMKM naik tuh dari situ tuh. Oke. Berarti memang banyak ya sekarang tuh pengrajin-pengrajin atau pemerhati Mini 4WD, mereka menyediakan tools, entah itu obeng, entah itu sekat-sekat yang bisa diisi gitu kan di dalam boxnya sendiri gitu. Nah, kebanyakan dari racer untuk racer sih mas sebenarnya. Dari racer untuk racer, berarti memang Iya, dia kadang-kadang juga juga racer kan? juga ya, karena dia membutuhkan gitu. Kategori open class Mini 4WD ini sering kali jadi subjek kontroversi karena penggunaan modifikasi yang ekstensif. Beberapa anggota komunitas menganggap bahwa modifikasi ini berlebihan, dapat merusak dari inti olahraga yang seharusnya lebih fokus pada keterampilan dan pengendalian strategi balap. Saya nggak tahu ya, saya nggak ngelihat kontroversinya ya, karena buat saya permainan open class sama kontroversinya sih saya nggak ngeliat ada, dan merusak mobil ya maksudnya, mungkin merusak Tamiya gitu. Nah, merusak Tamiya dan juga merusak esensi Mini olahraga 4WD-nya gitu. Olahraga. Kalau setahu saya kemarin kebetulan saya ketemu Koni ya. Jadi mereka tuh bicara soal olahraga itu harus terukur banget gitu. Nah, ini kan mainnya terukur gitu. Dan sih sesuai. Jadi yang namanya merusak sih enggak ya. Jadi strategi, adu tangkas, terus masuk olahraga. Terukur pasti tuh pasti olahraga. Yang diukur tuh apa ya Pak? Karena kan orang awam nih, maksudnya contoh orang nih kita main ya, kalau kamu tahu ya, kayak contoh kita mau loncatnya tuh jangan terlalu tinggi. Pakai apa ya? Pasti pemberat tambahan atau enggak pakai gear dikurangin. Itu kan terukur. Oke. Atau enggak bannya mesti berapa sentimeter deh, berapa diameter berapa gitu. Jadi kan itu benar-benar terukur. Sedetail itu. Itu. Berarti main Tamiya memang sedetail itu ya. Harus gitu. Jadi oke. Saya ngebayang gini. Ketika racer mau turun, mau main gitu, katakan di sini ada lomba nih, gue main gitu. Mereka berarti harus ngelihat tracknya seperti apa, obstacle-nya apa, baru mereka bisa menentukan, oh, gue akan pakai mesin ini dengan gear segini gitu ya. Plan-nya pasti ada. Setiap racer tuh, setiap balap, setiap yang ada event itu pasti, setahu saya seminggu sebelumnya harus sudah dikasih flyer untuk tracknya, layoutnya seperti apa. Oh, sudah disebar? Iya. Dan mereka sudah punya perencanaan plan, harus memakai apa. Walaupun hanya, ya mungkin kalau yang pro ya pasti datang aja gitu. Ya pasti biasa gitu. Kalau yang mungkin yang kayak saya yang baru-baru ya pasti rencana-rencana gitu, kayak mesti sediain ban apa, mesin apa, atau ya pasti perencanaan. Saya mau bikin mesinnya RPM mungkin, atau torsi, atau mungkin mesinnya yang saya nggak usah breakin bawa kayak gitu. Persiapan pasti ada, preparing. Ya itu benar-benar terukur, harus terukur. Dan untuk kontroversinya saya kurang tahu. Untuk rusak mobil sepertinya ya standar ya, karena permainan plastik ini bahannya plastik, dan saya main kelas ini di bawahnya open class aja pasti hancur juga mobilnya gitu. Jadi sebenarnya relatif kalau untuk yang namanya merusak mobil ya. Tapi untuk kontroversi saya nggak lihat sih. Kalau ngerusak mobil mungkin itu resiko balap kali ya. Ya resiko mobilnya. Nah, kan kalau kita ngeliat juga mobil rally gitu ibaratnya yang beneran mobil gitu kan. Balapan juga mungkin mereka nggak hanya menyediakan satu mobil gitu kan, menyediakan 2-3. Ya, takutnya betul. mobil utama kenapa-napa di tengah jalan gitu kan. Pasti udah menyediakan chassis biasanya. Okay. Udah motong chassis dan kita tinggal mindahin suspensi dan lain-lain, atau bahkan udah nyediain suspensi, atau mungkin mobil yang mirrornya lain. Seperti itu sih biasanya. Nah, tadi kan Bapak sempat nyinggung Koni nih Pak. Kemarin tuh abis ketemu dengan Koni. Oh iya, ketemu sama Koni. Pembahasannya tuh apa Pak dengan Koni? Awalnya sih saya cuma ngasih surat yang buat nanti PON. Ketemu sama Pak Ketua juga. Terus besoknya diundang lagi untuk ngobrol sama Pak Tirto sama
saya lupa namanya siapa. Dia itu ya kita ngebahas soal Mini 4WD, jabatannya mungkin di atasnya Pak Tirto. Jadi ngobrol masalah Mini 4WD, dia juga pengen tahu barangnya seperti apa ya, saya bawa seperti ini juga, saya pengen jelasin dan lain-lain. Oh ya benar, ini terstruktur, ini ada strateginya mainnya, seperti main catur gitu, ada strategi. Walaupun catur itu kan nggak ada larinya, tapi dia tetap dibilang olahraga. Ada strateginya, ada pengukurannya yang pas gitu. Terus kalau kita lebih tambah, ada pengukuran juga, ada lari-lari juga kan pasti kan. Nah, walaupun nggak kayak street kan ada lari ya, Mini 4WD street maksudnya. Nah, akhirnya kita bahas ngobrol, dan kemarin kebetulan sempat ngobrol, saya jelasin juga kalau di Indonesia itu ada untuk yang ke Jepangnya ada. Waktu untuk Jepang kemarin sempat ada 3 orang atau 2 orang, saya lupa ya. 2 orang atau 3 orang. Nah, saya jelasin juga masalahnya kayak kemarin di Jepang itu kita kalah beberapa, kita menang. Ya saya jelasin juga pernah menang, pernah juara 3 itu pernah, atau pernah kemarin juga waktu 2023 itu kita kalah, dan saya jelasin juga kalahnya kenapa. Ya rata-rata soal infrastruktur, ngomong kok di kita itu tidak punya obstacle yang selengkap di Jepang saat ini gitu. Karena perubahan dari layout, kayak contoh desain sirkuit itu ada yang namanya interchange yang berubah di 2003 dan bentuknya berbeda. Nah, kita tidak punya seperti itu, dan that's why kita nggak ada pra itu apa ya, pertandingan latihan lah. Latihannya gitu. Sebelum berangkat. Iya, karena latihannya kan pasti berbeda. Interchange yang seperti di Jepang, di kita tuh beda interchange-nya. Kita masih yang lama interchange jalur pindahnya, kalau di Jepang tuh bentuknya beda deh. 2003 iya. Jadi 2003 pas keluar bulat. Iya, seperti itu, dan kita nggak punya gitu. Kalau kita kan punya lurus ya gitu kan, ini pas keluar bulat. Kemarin kita diskusi sama Koni, kebetulan kata Koni, coba deh nanti didiskusi sama kedubes Jepang. Pengen urusan sama kedubes ini gimana sih kalau urusan sama kedubes gitu. Mungkin bisa dapat infrastruktur dan Koni itu akan menjembatani kita. Iya, bisa jadi ya. Nah, itu kan sebenarnya hasil dari kita masuk IMI gitu. Iya. Bisa ke Koni, bisa ke mana. Itu sebenarnya hasilnya gitu, ada. Walaupun itu bukan buat saya, sebenarnya juga nggak dapat apa-apa di situ. Saya cuma pengen jembatanin supaya ada visi misi Indonesia atau visi misi teman-teman di Mini 4WD Indonesia itu bisa ke kancah internasional. Ya walaupun udah bisa maksudnya bisa bersaing dengan, seenggaknya walaupun nggak ada efeknya di ini, tapi itu ada efeknya di racer gitu kan. Mereka yang sudah kita kan nggak tahu ya, setiap racer tuh punya tujuannya apa gitu kan. Betul. Mungkin ada yang pengen gue pengen ke Jepang nih, gue pengen internasional, gue pengen go internasional. Mereka punya wadah untuk latihan itu gitu kan. Saya juga ya kan namanya juga permainan kayak ini kan hype ya, tergantung hype. Kalau saya ingatnya nggak tergantung hype. Kalau buat pribadi, organisasi komunitas atau organisasi yang ada di Indonesia atau komunitas Mini 4WD ini bukan soal hype, ini pasti selalu ada. Per week itu pasti ada balap. Tapi kalau untuk kayak influencer main dan lain-lain itu pasti mereka, atau orang awam pasti emang lagi zaman lagi ya kayak gitu-gitu biasa. Sebenarnya enggak, pasti ada, dan itu tiap tahun tuh jadwal penuh pasti. Itu Mini 4WD sendiri. Oke. Berarti bisa dikatakan mengenalkan ke Mini 4WD lagi ke yang lain, maksudnya sosialisasi gitu. Tiap minggu tuh berarti ada race. Bahkan jadwal sudah keluar sampai 1 tahun. Pasti udah ada, dan itu ya sudah. Oke. Berarti cukup padat agenda ini. Berarti kan tahun ini kan mempersiapkan race. Udah gitu juga mempersiapkan PON dan lain-lain. Oke, kita mau ngomongin pertumbuhan komunitas nih Pak sekarang. Perbedaannya apa sih komunitas di Indo dengan Jepang? Kan karena tadi Bapak bilang sempat racer kita ada yang dibawa ke Jepang tapi nggak bisa menang gitu kan. Bukan nggak bisa sih, kayak mungkin kalah, nggak beruntung lah gitu kan. Nah, itu apa sih yang bedain dengan komunitas kita di sini dengan di Jepang? Saya nggak tahu ya, mungkin kalau Jepang itu nggak ada komunitas ya. Mungkin tim ada playground. Dia kan setahu saya mereka itu senangnya di bawah playground gitu, senang main di playground, karena kan di bawah dekat stasiun pasti ada playground untuk Mini 4WD, di cafe dan lain-lain. Tapi mereka nggak seperti Indonesia, lebih nggak kayak nggak komunal, nggak semasal Indonesia lah. Kalau Indonesia kan lebih ke, gue komunitas barat nih, gue komunitas Jakarta ya, gue anak Jaksel nih, komunitas Jaksel tuh siapa aja gitu. Kalau setahu saya di Jepang tuh enggak ya, mungkin dia lebih individual. Kalau di Jakarta sendiri memang per tim ya?
Se-Indonesia itu rata-rata per tim Oh ya. sorry, ya si Indonesia Iya, tuh mereka rata-rata main tim ya. main tim ya. Oke, berarti juga kalau dilihat dari tim sama sistem Individual balap juga ada sih mas, tapi persentasenya mungkin nggak sebanyak gitu ya. nggak sebanyak yang di tim. Berarti kalau dilihat dari sistem balapnya juga di Jepang sama di Indo itu juga beda berarti ya? Ya beda sih. Beda, Bang. Beda. Di Jepang menggunakan apa? Kuota atau kan kalau di Indonesia sendiri yang disodorkan Beda-beda sih kalau Jepang itu yang kemarin di Japan Cup juga beda dengan apa yang ada. Mungkin kayak kalau disebutnya di sini kita Cheng Race atau balapan weekly atau apa ya, itu beda juga sebenarnya. Ya mereka ada yang pakai bracket, ada yang pakai sistem langsung gugur, 2 kali coba langsung gugur, ada juga kayak gitu. kalau di Jepang tuh menggunakan sistem apa? Ya seperti tadi, tapi nggak ada yang full coupon setahu Full saya. coupon ya? Nggak ada sih setahu saya. Berarti Setahu saya sih nggak ya itu ya. Memang budaya balapan di sana yang beda dengan di sini ya? Iya, malah setahu saya teman saya pernah ada yang orang Jepang ya, ada yang nyoba Japan Cup nggak masuk ya pulang lah. Iya, setahu saya kayak gitu sih. Heeh. Dia ke sana iseng apa gimana? Enggak emang. Memang Ya, perwakilan Indo? bukan orang Jepang. Oh, orang Jepang. Iya orang Jepang ya. Bukan sih, bukan influencer Jepang juga. Oke. Iya. Nah nih pertanyaan terakhir nih Pak. Seperti halnya dalam banyak olahraga lainnya, Mini 4WD itu kan ngelihat kemajuan dan teknologi dan inovasi. Inovasi. Nah, perkembangannya tuh seperti apa sih Pak sekarang? Kalau dilihat dari dulu sampai sekarang gitu. Terus juga apakah sekarang ada teknologi-teknologi yang baru gitu? Kalau dibilang perkembangannya itu positif ya. Banyak hal yang baru yang saya juga baru tahu gitu, kayak karena perkembangan ya. Baik lagi karena banyak orang yang memikirkan jadi orang berkembang gitu. Kayak tadi saya bilang tools itu sekarang lebih gampang ya pakai ini gitu. Kayak contoh ngebut ban gitu. Dulu ngebut ban tuh kan pas cuma standar ya, kayak mobilannya sendiri jalannya cuma pakai cutter gitu ya zaman dulu ya. Oh. Terus sampai ada alat bobot juga yang besar. Sampai sekarang ada yang mini standar gitu, kan sebuah perkembangan yang bagus banget ya, kayak gitu sih perkembangan. Teknologinya juga mendukung kayak 3D printing, kayak belum lagi speed checker yang kita buat. Maksudnya ada juga Indonesia yang buat speed checker yang kecil ya, speed checker yang Tamiya sendiri kan, yang merek Tamiya itu kan dia besar ya, taruh gini. Kalau kita Indonesia bikin yang speed checker yang cuma kecil aja ya, yang dari apa Kotak kotak gini iya, terus dia ada ngecek ke bannya gitu. Oh, Itu kan kemajuan ya, inovasi buat anak bangsa juga karena mereka kan membutuhkan itu. Ada juga racer, ada juga yang bukan bikin. Belum lagi alat buat break-in maksudnya motor atau mesin dinamo Tamiya itu di-indrain, lebih dimaksimalkan lah maksudnya. Oke. Berarti kalau di inline gitu dinamo dalam blister itu berarti belum kencang lah ibaratnya ya. Cukup kencang, cuma mungkin dimaksimalkan Maksimalkan aja. Betul. untuk lebih kencang lagi. Kalau gitu. dibilang 1 sampai 10 kan mungkin beli itu kan maksudnya dari angka 1 sampai 10 mungkin masih pas beli walaupun dinamo yang paling kencang misalnya kayak Hyperdas atau Ultradas kali, enggak sih, Hyperdas atau enggak Sprintdas itu. Walaupun dia kencang tapi kita memaksimalkan supaya lebih nyaman, lebih firm atau lebih sustain di track. Yang tadi saya bilang dia itu kita harus membaca tracknya. Oh, mesin ini harus cocok dengan track ini gitu. Oh, oke. Ya, jadi di breakin sedemikian rupa atau disamakan dengan tracknya. Gitu. Oke. Boleh kasih ini nggak pesan-pesan untuk para racer gitu? Kayak Saya nggak bisa ngasih. iya nggak apa-apa kan, Nggak Bapak apa-apa. sebagai Iya. orang IMI gitu kan. Kalau misalnya mau gue pengen terlibat misalnya racer daerah gitu kan atau racer Jakarta gitu kan. Gue pengen nih berjuang nih buat masuk PON gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka gitu? Atau mungkin mereka belum tahu gitu caranya seperti apa gitu. Oh ya, mungkin ini ya yang saya kasih pesan nih buat teman-teman di daerah ya, mungkin hubungin deh pertama cepat-cepat untuk membuat komisi. Ya mungkin baiknya tuh teman-teman guyup lah satu provinsi, ngobrol bareng dan lain-lain, membuat satu komisi, datang ke IMI daerah untuk membuat komisi, atau bisa menghubungi kita di IG kita untuk diskusi, nanya kita mau bikin nih bagaimana bla bla bla, kita arahkan. Biasanya sih saya, B, Pak E untuk yang Pak Ketua ya, maksudnya untuk yang
eh mensosialisasi ini gitu biasanya untuk kita arahkan. Kayak kemarin di Aceh belum ada tapi sudah ada komunitasnya misalkan, dan kebetulan kan daerahnya mungkin nggak sebesar Jakarta, peminatnya nggak sebesar Jakarta ya, peminatnya pemainnya banyak juga karena banyak kan main di Medan juga, dan akhirnya kita ngobrol bikin komisi aja untuk Aceh. Oh siap, karena kan nanti kan PON Aceh Medan kan. Nah itu mereka udah bikin, jadinya mereka diskusi juga satu komunitas, beberapa komunitas diskusi akhirnya buat lah, kemudian Medan, kemudian dan lain-lain lah. Jadi harus guyup sih, maksudnya saran saya kurangin ego masing-masing demi provinsi masing-masing untuk berlaga di PON, gitu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Agi atas waktunya. Terima kasih Pak Aldi. Sampai di situ teman-teman, nanti kita ketemu lagi.